Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rela Hairiah, mahasiswa UT Serang dengan NIM 058098556, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas satu mata kuliah Pancasila dengan tema sejarah lahirnya Pancasila dan pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidaklah lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dengan berbagai perumusan, pemikiran, perdebatan, dan perundingan yang mendalam dari berbagai tokoh bangsa. Berikut sejarah lahirnya Pancasila. Latar belakang lahirnya Pancasila diawali oleh kekalahan bangsa Jepang pada Perang Asia Pasifik. Oleh karena itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan dibentuklah sebuah lembaga yang bernama BPUPKI yang memiliki arti Badan Usaha-Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan dan menjadikan Indonesia sebagai pemerintahan sendiri dengan cara yang merumuskan dasar-dasar negara sebagai landasan dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian lahir dengan nama Pancasila. Kelahiran Pancasila melalui berbagai tahap. Yang pertama adalah sidang BPUPKI pertama, dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dan setelah itu sehari setelahnya baru ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI pertama menghasilkan berbagai usulan dari para tokoh bangsa seperti Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dilanjutkan dengan Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI pertama, muncullah berbagai perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh bangsa. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 untuk menyatukan perbedaan tersebut dan menuliskan kembali rumusan dasar negara sehingga menghasilkan Piagam Jakarta. Berikut isi Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9. Yang pertama adalah kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Proklamasi ini adalah menandakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan membuka jalan lahirnya penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Adanya penolakan terkait sila pertama pada Piagam Jakarta dari wakil-wakil Indonesia bagian timur untuk menghindari perpecahan, menyatukan persatuan, dan menjaga keutuhan negara, maka Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh bangsa yang kembali merumuskan dasar negara dengan mengubah isi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut isi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari lahirnya Pancasila adalah semangat persatuan dan kesatuan di atas
segala perbedaan yang dapat menghasilkan berbagai perpecahan. Yang kedua adalah sikap rela berkorban dan ikhlas, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah cinta tanah air, dan yang keempat adalah selalu bermusyawarah dan bergotong royong dalam menentukan setiap keputusan. Kesimpulannya adalah sejarah lahirnya Pancasila merupakan perjalanan yang penuh dengan perundingan dan pemikiran para tokoh bangsa. Dengan memahami sejarah Pancasila, kita dapat memahami makna yang terkandung dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi generasi muda yang visioner, yang cinta akan tanah air, menghargai perbedaan, menyatukan persatuan, bersikap adil, dan saling menghormati.